Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal S, dosen program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib di program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi bisnis atau perusahaan yang terus-menerus berkembang baik secara lokal, nasional, dan internasional. Kemudian, agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis isu-isu dan permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Dan yang terakhir adalah agar mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi bisnis atau perusahaan serta mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan perusahaan atau bisnis. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu merespon dan bertanggung jawab secara intelektual untuk mengenali pembelajaran yang aktif dan memiliki kepekaan sosial terhadap pembelajaran yang diikuti. Yang kedua, mahasiswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyikapi perkembangan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia baik secara konteks eksternal maupun internasional. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis rekrutmen dan seleksi dalam sebuah organisasi. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mengadaptasi konsep perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan perubahan zaman. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengorganisir kegiatan pelatihan mulai proses perencanaan sampai kepada pengembangan karir yang sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi tersebut. Sedangkan materi perkuliahan dapat dilihat di samping kiri saya. Adapun metode dalam perkuliahan dapat dilakukan baik secara offline maupun online dengan menggunakan LMS, Zoom Meeting, grup WA, dan tentunya blended learning. Seluruh presensi materi, penugasan, dan ujian kompetensi yang diberikan semuanya dapat diakses oleh mahasiswa by LMS SyamOK atau biasa dikenal syamok.unm.ac.id, termasuk di dalamnya jika diskusi menggunakan mode online, maka semuanya dilakukan di LMS. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah metode pembelajaran konvensional atau ceramah. Kenapa metode ceramah masih saya gunakan? Karena saya menganggap dengan metode ceramah maka kita bisa mendorong mahasiswa menjadi lebih fokus. Yang kedua, dengan metode ceramah maka dosen dapat menyampaikan pesan-pesan moral dan motivasi secara langsung kepada mahasiswa. Metode kedua yang saya lakukan adalah dengan metode pembelajaran diskusi, baik diskusi secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga adalah metode berbasis studi kasus atau case method. Ini sangat relevan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diharapkan keaktifannya dalam memahami dan memberikan analisis terhadap hal-hal yang didapatkan di dalam masyarakat. Sebelum memulai perkuliahan, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai kontrak perkuliahan dan pengantar mengenai kuliah ini agar terjadi persamaan persepsi. Ada dua yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah mengenai tata tertib dan kedua mengenai proses penilaian. Pada tata tertib, maka mahasiswa saya wajibkan agar hadir di kelas 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua adalah mahasiswa harus berpakaian rapi. Sedangkan bagian penilaian dalam perkuliahan ada 5 komponen yang dinilai. Yang pertama adalah absensi baik secara luring maupun daring. Yang kedua, tugas-tugas yang diberikan harus disetor tepat waktu, baik tugas individu maupun tugas berkelompok. Yang ketiga adalah tentunya mengacu kepada hasil ujian tengah semester. Yang keempat, berdasarkan hasil ujian akhir semester. Yang kelima adalah tentunya keaktifan dari mahasiswa.
dalam kelas saat sesi pembelajaran berlangsung, baik diskusi secara individu maupun berkelompok. Sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka semua mahasiswa diharapkan keaktifannya dalam setiap sesi pembelajaran. Nah, dengan mengetahui kontrak perkuliahan dan persamaan persepsi ini, tentunya mahasiswa sudah mempersiapkan dirinya untuk mengarungi 16 kali pertemuan pada satu semester, sehingga mereka akan mendapatkan tujuannya untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tata tertib dapat dilihat di sebelah kanan saya, sedangkan metode penilaian di sebelah kiri saya. Berikutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya yang dilakukan secara offline atau tatap muka langsung di kelas yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Tidak terasa ini sudah pertemuan ke-6 kita pada minggu ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai menganalisis pekerjaan. Nah, pada pertemuan ini bagian dari sambungan mata kuliah kita manajemen sumber daya manusia, maka kita akan membahas materi mengenai rekrutmen dan seleksi. Jadi kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya itu rekrutmen dan seleksi. Nah, apa yang akan dicapai dari materi ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menganalisis mengenai rekrutmen dan seleksi dalam sebuah perusahaan, sehingga nanti Anda mempunyai kompetensi dalam hal tersebut. Nah, berbicara masalah rekrutmen dan seleksi, tentunya kita berharap bahwa organisasi tersebut dalam menerima karyawan itu akan menyesuaikan sesuai dengan kompetensi. Jadi kalau kita bahasanya selama ini, the right man in the right place in the right job, menempatkan orang yang tepat pada tempatnya sesuai dengan kompetensinya pada tempat yang tepat. Nah, itu filosofi dari kenapa kita harus mengadakan rekrutmen dan seleksi. Nah, adapun latar belakang daripada rekrutmen dan seleksi adalah bahwa perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal dalam proses pembangunan perusahaan. Ya, mereka menyadari bahwa keberadaan SDM itu sebagai modal yang sangat kuat untuk menuju tujuan daripada organisasi. Ya, dikembangkan dan diharapkan agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Jadi kalau di sini kelihatan bahwa huruf atau warna merah ini tujuannya pasti agar perusahaan itu bisa tercapai. Bagaimana agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai? Ya, makanya dilakukan yang namanya proses rekrutmen dan seleksi. Salah satu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu adalah proses rekrutmen dan seleksi. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia yang baik secara efektif dan efisien. Agar tujuan atau analisis kita menjadi tepat nanti, maka terlebih dahulu kita harus mengerti atau mendefinisikan seperti apa sih itu rekrutmen. Menurut para ahli, rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Teori berikutnya mengatakan rekrutmen adalah tindakan lanjut dari fungsi manajemen yang pertama, yaitu pengadaan tenaga kerja. Yang terakhir adalah rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi. Pada proses manajemen sumber daya manusia, maka rekrutmen dan seleksi berada posisinya pada setelah perencanaan SDM seperti yang kita jelaskan pada minggu lalu. Berikutnya dilakukan sosialisasi, kemudian setelah dilakukan sosialisasi, maka pada saatnya dilakukan pelatihan dan pengembangan. Setelah dilakukan pelatihan pengembangan, maka kita akan melakukan penelitian kerja. Berikutnya adalah tingkatan perekrutan strategis dalam sebuah perusahaan. Di sini ada 4 hal pokok dalam tingkatan perekrutan strategis perusahaan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia yang dijelaskan tadi. Akan mengetahui
sejauh mana kinerja kita tentunya dengan melakukan promosi, transfer, demosi dan PHK. Tentunya kalau kita memahami namanya promosi, maka itu menaikkan grade dari pekerja biasa ke menduduki jabatan tertentu, ya, atau dipindahkan, atau bahkan ada karena tidak berkinerja bagus maka dia diturunkan jabatannya, ataukah pada saatnya nanti setelah dilakukan pembinaan dan sebagainya tetap seperti itu, maka apa boleh buat para pemilik perusahaan akan melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja yang biasa kita sebutkan PHK, dan sekarang diperkeren lagi dengan bahasa dirumahkan, padahal sebenarnya sama bahasanya, itu ada dipecat. Ya, bagaimana dengan tahap dalam pengadaan tenaga kerja? Seperti yang disebutkan tadi, sesuai dengan topik perkuliahan kita hari ini adalah rekrutmen dan seleksi. Maka tahap kegiatan dalam pengadaan tenaga kerja yang itu adalah yang namanya rekrutmen. Ya, kemudian di bawahnya ada seleksi, kemudian penempatan dan pembekalan. Jadi jangan menganggap Anda setelah diterima dalam sebuah perusahaan, setelah melewati seleksi langsung menempati pekerjaannya. Jadi ada tahap-tahapnya. Setelah seleksi, maka dilakukan penempatan. Anda akan ditempatkan di tempat yang cocok sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Ya, pada slide berikutnya kita akan tampilkan faktor-faktor perencanaan rekrutmen. Jadi di sini ada 6 faktor-faktor dalam perencanaan rekrutmen. Yang pertama adalah butuh karyawan yang akan direkrut. Yang berikutnya adalah jumlah karyawan yang dibutuhkan. Ini sangat penting ya, supaya dalam perusahaan itu tidak banyak orang yang bekerja. Artinya kita menerima pekerjaan yang betul-betul dibutuhkan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah perencanaan rekrutmen. Perusahaan harus memikirkan berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk membiayai para calon-calon tenaga kerja yang akan direkrut. Yang keempat adalah perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Ini penting juga dirumuskan sehingga pihak perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan. Yang berikutnya adalah flexibility, ya, sangat penting juga. Dan yang terakhir adalah pertimbangan-pertimbangan. Ini masuk dalam pertimbangan-pertimbangan ini. Berikutnya adalah tingkatan perekrutan strategis dalam sebuah perusahaan. Di sini ada 4 hal pokok dalam tingkatan perekrutan strategis perusahaan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia di dalamnya terdapat seberapa banyak karyawan yang akan diterima. Berikutnya adalah kapan akan bekerja, dan yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaan. Berikutnya adalah tanggung jawab organisasional. Ya, di dalamnya ada staf SDM dan manajer operasional, kemudian keberadaan dan citra perekrutan dan pelatihan para perekrut. Yang berikutnya adalah keputusan perekrutan. Kalau kita akan melakukan pengambilan keputusan, apakah melakukan perekrutan atau tidak. Ya. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah metode perekrutan. Nah, metode perekrutan di sini ada 3 yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah metode internal, kemudian metode eksternal dan berbasis internal. Yang mana dimaksud dengan metode internal? Biasanya mereka mengambil data, ya, atau melalui promosi, lintas dan sebagainya, itu akan dipilih oleh perusahaan. Jelas kalau kita berbicara internal berarti perusahaan itu sendiri. Kalau kita biasanya di PNS, maka biasanya yang diutamakan untuk dipilih pada orang-orang yang sudah bekerja di organisasi tersebut, banyak honorer. Kalau itu PNS ya. Nah, begitu pun di sebuah organisasi mereka akan mengutamakan kalangan internal. Jadi jangan heran biasanya ada perusahaan tiba-tiba meningkat orang yang pernah di sini. Ya, yang tahu betul organisasi karena sudah pandai cakap oleh perusahaan. Yang berikutnya biasanya metode eksternal, yaitu mengambil pegawai dari luar, ya, yang sudah mempunyai kinerja yang bagus, diminta untuk pindah ke perusahaan. Tentunya dengan memberikan atau janji-janji yang melebihi daripada perusahaan sebelumnya. Yang berikutnya adalah berbasis internet. Jadi semua perekrutan itu diinformasikan di internet agar semua orang bisa melihatnya, membacanya, dan tentunya yang diharapkan adalah mengajukan lamaran kerja di perusahaan tersebut. Pada slide berikut kita akan tampilkan metode perekrutan. Di sini ada 2 metode dalam perekrutan. Yang pertama adalah teknik rekrutmen yang desentralisasi dan teknik rekrutmen yang didesentralisasi.
jika kita menggunakan teknik rekrutmen yang desentralisasi, maka instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari para manajer akan perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerjaan baru yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Jadi kalau kita menggunakan teknik rekrutmen desentralisasi, jadi tanggung jawab itu ada di manajer untuk menentukan seperti apa sih sebenarnya kebutuhan tenaga kerja di waktu yang akan datang. Nah, kalau pada teknik rekrutmen yang desentralisasi adalah jika rekrutmen yang desentralisasi terjadi di instansi-instansi yang lebih relatif kecil, biasanya ini yang tidak punya cabang dan sebagainya, biasanya itu dia terpusat di situ. Kebutuhan rekrutmen terbatas sesuai dengan kebutuhan instansi dan selalu dipakai untuk posisi khas profesional, ilmiah atau administratif bagi suatu instansi tertentu. Jadi ini perbedaan ataukah metode perekrutan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tadi kita sudah mempelajari, membahas satu-satu mengenai rekrutmen. Nah, di materi berikutnya adalah mengenai seleksi. Seleksi di sini saya dulu awalnya mengatakan bahwa antara rekrutmen dan seleksi itu sama, ternyata berbeda ya. Nah, ini kita akan pelajari seperti apa sih definisi daripada seleksi itu. Jadi menurut para ahli, maka seleksi adalah kegiatan manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen. Ya, jadi kita kalau rekrutmen itu biasanya skala besar. Nah, untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan kita, maka tibalah saja kita melakukan seleksi. Nah, tadi sudah dijelaskan komponen dalam seleksi yang terdiri dari 4. Nah, berikutnya adalah bagaimana agar sistem seleksi itu efektif. Ya, kita bisa menambahkan efektif dan efisien. Ada 2 hal yang harus diikuti agar sistem seleksi yang kita lakukan atau perusahaan akan lakukan itu berjalan secara efektif. Yang pertama adalah success hurdles selection approach. Kalau ada bahasa approach itu pendekatan ya. Jadi successive hurdles selection approach. Setiap calon tenaga kerja atau peserta seleksi diharuskan mengikuti prosedur seleksi secara bertahap. Hanya calon yang lulus yang berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya atau tahapan seleksi selanjutnya. Yang berikutnya adalah sistem seleksi yang efektif adalah compensatory selection approach. Ya, semua calon tenaga kerja yang melamar ya, diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Jadi walaupun umpamanya setelah seleksi pertama itu langsung lagi beralih kepada seleksi berikutnya, nanti dirata-rata di belakangnya ataukah ada pilihan tertentu. Beda kalau yang pertama. Jadi semua calon tenaga kerja yang melamar diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Nah, penilaian untuk menentukan terima atau tidaknya calon tenaga kerja didasarkan atas jumlah skor atau nilai keseluruhan yang dapat dikumpulkan oleh calon tenaga kerja. Seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya akumulasi nanti terakhir baru ditentukan skornya. Biasanya kita berbicara di sini adalah passing grade-nya. Setelah ditentukan, maka akan ditentukan sesuai dengan passing grade yang ditentukan oleh perusahaan tersebut apakah layak lolos atau tidak. Ya, itu yang itu pendekatan nomor 2. Jadi kalau Anda mau menjamin bahwa sistem seleksi nanti yang efektif itu lakukanlah 2 pendekatan ini secara baik dan benar, yaitu pertama successive hurdles selection approach, kemudian compensatory selection approach. Itu tadi instrumen dalam seleksi ya. Nah, pada slide berikutnya kita akan menampilkan bagaimana sih sebenarnya proses penyeleksian. Jadi ada beberapa di sini proses penyeleksian. Yang pertama tentunya adalah mengenai minat pekerjaan pelamar. Ini sangat penting ya, jangan sampai Anda melamar sesuatu yang tidak ada di situ ataukah tidak sesuai dengan potensi Anda. Sehingga penting adanya minat pekerjaan pelamar. Nanti turun lagi setelah melakukan itu maka dilakukan penyaringan prakteknya. Berikutnya adalah mengisi formulir lamaran. Nah, di sini mengisi formulir lamaran, setelah itu dilakukanlah tes. Tesnya boleh jadi tadi tes kemampuan dasar, boleh jadi tadi tes bahasa Inggris, setelah itu dilakukan wawancara. Nah, wawancara tidak berhenti sampai di situ. Biasanya ini terjadi di wawancara awal ketika Anda melakukan lamaran. Tapi setelah Anda melalui proses atau tahap-tahap selanjutnya, maka ada namanya wawancara tambahan. Itu tujuannya adalah untuk lebih menggali lagi seperti apa Anda ini sebenarnya. Ya, seperti apa kompetensi Anda. Jadi di situ biasanya orang yang memegang wawancara tambahan itu akan menggali lebih dalam lagi. Kalau yang di sebelah kanan saya ini wawancaranya mungkin
biasa-biasa saja, tapi setelah melalui proses tes dan dianggap lulus, maka dilakukan wawancara tambahan. Nah, agar sumber daya yang diterima ini sesuai mempunyai etika, moral dan sebagainya, biasanya setelah wawancara tambahan dilakukan penyelidikan latar belakang. Ini Anda diam-diam ini biasanya perusahaan penyelidikan, nah, siapa sih sebenarnya si mahasiswa, siapa sih sebenarnya si Rahman, sehingga dia akan mendapatkan data akurat mengenai keberadaan dari calon tenaga kerja tersebut. Nah, biasanya setelah melakukan penyelidikan latar belakang, biasanya ada tawaran pekerjaan bersyarat. Ya. Ini sangat penting juga, biasanya memberikan syarat. Nah, pada posisi berikutnya dilakukan tes medis atau narkoba sama tadi ya, drug test. Dan yang terakhir adalah penempatan kerja. Nah, inilah kira-kira alur proses penyeleksian. Nah, biasanya kalau karyawan melalui ini, insya Allah biasanya itu peluang untuk diterima itu sangat besar. Tentunya Anda harus melewati proses-proses yang diberikan oleh perusahaan. Tidak semua perusahaan sama dalam proses penyeleksiannya, tapi kira-kira mengikuti panduan-panduan yang telah dilakukan sebelumnya atau secara umum. Ya, biasanya mulai dari seperti yang saya jelaskan ini. Demikian materi yang saya bawakan. Proses seleksi itu mengakhiri materi saya. Terima kasih atas segala atensinya pada pertemuan ini. Bagi masyarakat yang belum mengerti, bisa melakukan sharing bersama saya. Siapa tahu ada yang belum memahami, kita bisa sharing dalam kelas ini. Tentunya saya harapkan partisipasi aktif dari Ananda semua dalam mengikuti perkuliahan. Saya Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Amelia Ayu. Jadi pertanyaan saya yaitu, bagaimana jika dalam suatu perusahaan tidak melakukan suatu proses perekrutan dan seleksi dengan baik? Terima kasih Pak. Terima kasih ya atas pertanyaannya, sangat bagus. Saya pikir dengan pertanyaan ini Anda sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi. Sebelum saya menjawab, siapa tahu ada yang di antara kelas ini yang bisa memberikan jawaban terlebih dahulu, ataukah bisa membantu saya dalam memberikan jawaban. Ya, mungkin ada 1 atau 2 orang yang bisa memberikan jawaban untuk temannya tadi. Dipersilakan kalau ada, silakan. Pak, izin bantu menjawab. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari teman Siti Amelia Ayu. Di mana pertanyaannya, bagaimana ketika ada sebuah perusahaan tidak melakukan proses seleksi dan rekrutmen yang baik? Nah, ketika hal tersebut terjadi, berarti komponen seleksi atau standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan itu tidak memadai, tidak didapatkan, dan itu berarti kita tidak akan mencapai namanya the right man on the right place. Kita tidak mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam posisi-posisi tertentu yang dicari. Sekian saya memberikan kepada Bapak. Baik, silakan duduk. Tadi luar biasa jawaban dari Fajar ya, sudah membahasakan seperti apa jawaban. Tapi saya tetap memohon ada 1 mahasiswa lagi yang lain bisa menguatkan atau memberikan jawaban yang lain. Siapa tahu ada tambahannya terkait dengan pertanyaan dari temannya tadi. Silakan. Saya Pak. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya akan menambah jawaban dari saudara Fajar Alfiat. Yang pertama, untuk karyawan yang direkrut tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, jumlah karyawan yang diperlukan, dan adanya pembengkakan dana. Sekian dari terima kasih. Nah, luar biasa ya jawaban dari Aura yang melengkapi jawaban daripada Fajar. Saya terima kasih sekali Anda memahami sehingga apa yang ditanyakan oleh Amel itu bisa dijawab. Jadi kalau saya melengkapi, apakah yang terjadi ketika sebuah perusahaan tidak melakukan proses rekrutmen dan seleksi dengan baik? Tentunya jawabannya tidak akan berkaca pada hal ini juga. Ya. Pertama adalah tentunya untuk karyawan yang kita inginkan tidak terjadi seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, karena kita tidak melakukan rekrutmen berdasarkan kebutuhan daripada perusahaan. Berikutnya adalah tentunya jumlah karyawan boleh jadi tidak, ataukah karyawan yang dibutuhkan tidak sebanding dengan apa yang diinginkan. Ini sangat berbahaya kalau proses-proses ini salah ya atau tidak. Yang tentunya nomor 3 adalah akan terjadi pembengkakan biaya. Ingat,
dalam proses, salah satu tujuan dari proses rekrutmen dan seleksi adalah agar segala pengeluaran atau anggaran itu bisa digunakan secara efektif dan efisien. Nah, kalau tidak dilakukan dengan benar, boleh jadi terjadi pembengkakan biaya seperti yang disebutkan oleh Aura tadi dengan diperkuat oleh Fajar. Salah satu syarat dikatakan pembelajaran tidak berhasil ketika Anda bisa memahami seperti apa yang saya jelaskan, sehingga jika saya memberikan asesmen atau penilaian seperti apa pemahaman Anda dalam menganalisis mengenai proses rekrutmen dan seleksi. Jadi pertanyaan saya seperti ini, dalam sumber rekrutmen ada dua, ya, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Ya, saya cuma mau tanyakan sumber internalnya. Seperti apa sih sebenarnya sumber internal itu dalam proses rekrutmen? Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Subhan Hidayat. Di mana di sini pemahaman saya dari yang dijelaskan dari Bapak tadi, ada sumber internal di situ di mana karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Posisi yang kosong dapat diberikan kepada karyawan yang dianggap cocok untuk karyawan, memotivasi karyawan yang terkena dampak dan karyawan lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Di mana di situ terdapat promosi, rotasi atau bahkan demosi, Pak. Sekian dan terima kasih. Luar biasa jawaban tadi. Saya menganggap dengan jawaban ini Anda memahami pada materi ini bagaimana caranya menganalisis dan memahami terkait dengan pola rekrutmen dan seleksi dalam sebuah perusahaan. Harapan saya agar mata kuliah atau sub pokok bahasan ini Anda bisa gali lebih dalam lagi dalam berbagai bentuk, internet dan sebagainya, atau baca dan sebagainya yang berkesesuaian supaya ke depan bisa menguatkan kompetensi Anda dalam bidang rekrutmen dan seleksi. Nah, sebagai bagian akhir dari perkuliahan kita, saya akan memberikan tugas, ya, yang prosesnya dalam bentuk case method, ya, case method. Di sini saya akan memberikan tugas kepada Anda secara berkelompok dalam bentuk case method, ya, atau studi kasus dalam bentuk pemecahan masalah, ya. Nah, saya anggap di sini secara berkelompok mahasiswa melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan yang ada di Kota Makassar untuk melihat seperti apa pola rekrutmen mereka dan pola seleksi mereka. Kemudian melakukan analisis untuk melihat sistem yang digunakan, kemudian memberikan masukan terkait temuan-temuan yang didapatkan dan hasilnya dipresentasikan di hadapan kelas. Jadi nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil temuan-temuannya di perusahaan tersebut, dan kalau ada masalah bisa memberikan pemecahan masalahnya. Saya pikir itu demikian tugas yang saya berikan. Terima kasih atas segala atensinya pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan pembelajaran saya yang saya lakukan secara offline di kelas atau biasa kita kenal dengan tatap muka. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.